Perkenalkan, nama saya Siti Karmila, kelas D11 NIM 2011061878, program studi PGSD Perguruan Tinggi STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Nah, di sini saya akan mendongeng cerita tentang sang kera dan sang buaya. Mari kita menyimaknya bersama-sama. Dahulu kala, hiduplah seekor kera di sebatang pohon jamblang di tepi sungai. Ia sangat bahagia walaupun tinggal sendiri. Pohon itu mempunyai buah yang sangat manis dan memberikannya tempat teduh dari hujan maupun panas. Pada suatu hari, seekor buaya naik ke tepian sungai dan beristirahat di bawah pohon. Sang kera ramah menyapa. "Halo." "Hai," jawab si buaya. "Apakah kau tahu di mana aku dapat menemukan makanan? Tampaknya sudah tidak ada lagi ikan di sungai ini." "Aku tidak tahu di mana ada ikan, namun aku mempunyai banyak buah jamblang yang sangat masak di pohon ini. Ini, cobalah," kata kera, sambil memetik beberapa buah jamblang dan melemparnya kepada buaya. Buaya memakan semua buah yang diberikan kera. Ia suka rasanya yang manis. Ia meminta kera memetik buah jamblang lagi untuknya. Sejak saat itulah buaya datang setiap hari. Mereka pun menjadi sahabat. Mereka mengobrol sambil makan buah jamblang. Pada saat itu, buaya menceritakan bahwa dia memiliki seorang istri. "Hai kera, aku memiliki seorang istri." "Mengapa baru sekarang kau bilang bahwa kau mempunyai seorang istri? Bawalah buah jamblang ini untuk istrimu, pasti dia menyukainya." Buaya pun menerimanya dan langsung membawa pulang buah tersebut untuk diberikan kepada istrinya. Istrinya buaya sangat menyukai buah yang diberikan kera. Ia berpikir, betapa manisnya daging kera yang sepanjang hidupnya makan buah jamblang. "Suamiku," kata istri buaya, "ajaklah kera kemari untuk makan malam, lalu kita makan dia, pasti dagingnya lezat dan manis." Bagaimana ia dapat memakan sahabatnya? Lalu ia menjelaskan kepada istrinya, "Kera adalah satu-satunya temanku." Sang buaya menolak membawa kera kepada istrinya. Sementara itu, istri buaya tetap membujuknya. Ketika sang buaya tidak mau menuruti keinginannya, tiba-tiba istri buaya pura-pura sakit keras. "Suamiku," katanya, "hanya jantung keras sahabat yang dapat menyembuhkanku. Kalau kau mencintaiku, kau ajak kera temanmu kemari. Setelah aku makan jantungnya, aku pasti segera sembuh." Buaya kebingungan. Di satu sisi, kera adalah sahabatku yang baik hati. Namun di sisi lain, bila istrinya tidak memakan jantung kera, mungkin ia akan meninggal. Akhirnya, ia memutuskan untuk membawa kera kepada istrinya untuk dijadikan obat. Ia pun menghampiri monyet. "Temanku," kata buaya kepada kera, "istriku sangat berterima kasih dengan buah jamblang yang kau berikan. Sekarang ia ingin mengundangmu makan malam. Ikutlah denganku ke rumah kami." Kera sangat gembira dengan undangan itu, namun ia berkata bahwa ia tak mungkin ikut karena ia tidak bisa berenang. Buaya berkata, "Kera, aku akan menggendongmu di atas punggungku. Kau tak usah khawatir," kata buaya. Kera pun menaiki punggungnya. Mereka pun langsung berangkat. Ketika mereka sudah cukup jauh dari pohon jamblang, buaya berkata, "Istriku sakit parah, hanya jantung kau yang dapat menyembuhkannya." Kera pun ketakutan. Ia berpikir keras bagaimana ia dapat menyelamatkan dirinya. "Buaya temanku, kasihanlah istrimu. Namun kau tak perlu cemas. Aku senang bisa menolong istrimu dengan jantungku. Masalahnya, aku tadi meninggalkan jantungku di atas dahan pohon jamblang. Ayo kita kembali dan mengambilnya." Buaya percaya kepada kera. Ia berbalik dan berenang kembali ke pohon jamblang. Setelah tiba, monyet segera melompat turun dari punggung buaya dan segera naik ke atas pohon. "Kera, temanku yang bodoh, tidak tahukah kita selalu membawa-bawa jantung kita? Aku tidak akan mempercayamu lagi. Pergilah dan jangan pernah kau kembali ke sini lagi." Kera pun membalikkan badannya. Ia tak mau lagi melihat sang buaya. Buaya sangat menyesal. Ia kehilangan satu-satu sahabatnya. Ia juga tidak akan memakan buah jamblang itu lagi. Cerita singkat dari sang buaya dan kera. Nah, terdapat ada beberapa pesan moral dari cerita tersebut. Pesan moral yang terkandung dalam dongeng sang kera dan sang buaya adalah dalam menghadapi masalah, kita harus berpikir
tetap tenang dan berpikir jernih bahkan dalam situasi bimbang maupun dilema. Dengan pikiran yang tenang dapat membantu untuk menemukan jalan keluarnya. Dan jika kita diberikan sesuatu, janganlah kita meminta yang lebih agar mereka mempercayai kita. Sekian dari cerita saya, terima kasih.